Nasib Buniani akhirnya ditentukan. Ketuk palu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Buniani atas kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Polemik pro dan kontra pun bermunculan pasca vonis ini. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Buniani. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan pada terdakwa kasus penyebaran ujaran kebencian Buniani. Ia dinilai terbukti menyebarkan ujaran kebencian bernuansa sara melalui video Ahok saat mengutip surat Al-Maidah ayat 51 yang diunggah di Facebook. Hakim menilai Buniani bersalah karena mengunggah video pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu dengan mencantumkan keterangan berupa transkrip video pidato yang tidak sesuai dengan aslinya. Buniani dinilai memenuhi unsur pasal 32 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE. Kendati dinyatakan bersalah namun majelis hakim memutuskan untuk tidak menahan Buniani. Hal ini sempat dikonfirmasi kuasa hukum Buniani seusai hakim membacakan vonis. Majelis yang terhormat, ya karena tadi dibuka, ini kita mengonfirmasi. Tadi saya tidak mendengar perintah apapun soal eksekusi. Artinya sesuai KUHP 197 karena sudah banding, tentu Pak Buni ini tidak ditahan. Betul? Ya. Ya. Polemik pun muncul atas putusan ini. Pihak pengacara Buniani akan melakukan banding atas putusan ini. Bahkan tim kuasa hukum Buniani pun berencana melaporkan hakim yang memutus perkara Buniani ke Komisi Yudisial. Seperti dikutip dari laman detik.com, kuasa hukum Buniani Alwin Rahadian mengatakan bahwa putusan hakim tidak berdasarkan fakta persidangan. Sementara di sisi lain mantan kuasa hukum Basuki Cahayapurnama Iwayan Sudirta seperti diberitakan di beberapa media juga menyayangkan putusan hakim yang dinilainya terlalu ringan. Wayan menilai vonis itu terlalu ringan lantaran Buniani sudah terbukti bersalah dalam memotong video pidato Ahok yang membuat masyarakat salah persepsi. Bahkan Wayan menilai dengan diputuskannya Buniani bersalah oleh pengadilan seharusnya Ahok tidak bisa dihukum. Sosial media juga ramai membincangkan vonis Buniani ini. Beberapa di antaranya yang berkomentar adalah Wakil Ketua DPR Fadlizon yang berpendapat seharusnya Buniani bebas. Lain lagi dengan akun Muhammad Guntur Romli yang menilai ini putusan yang menggelikan. Guntur menganggap tidak adil bila dibandingkan dengan kasus Ahok yang langsung ditahan. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Vonis 1,5 tahun terhadap Buniani yang dinyatakan bersalah dalam kasus pelanggaran Undang-Undang ITE berbuntut pada polemik. Pihak Buniani menilai bahwa vonis tersebut tidak tepat dan berkuku bahwa Buniani tidak bersalah. Di sisi lain, pihak lain menilai vonis Buniani tersebut terlalu ringan. Lalu apa alasan setelah jatuhkan vonis Buniani tidak ditahan? Kami mengulasnya malam hari ini dengan Irfan Iskandar, kuasa hukum Buniani. Selamat malam Pak Irfan, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Pak Iwayan Sudirta yang merupakan kuasa hukum Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Selamat malam. Selamat malam juga. Wayan, terima kasih sudah hadir. Saya langsung saja mungkin minta pendapat dari Pak Irfan ya. Pak Irfan, kita tahu vonis ini sebenarnya kan lebih ringan dari tuntutan jaksa. Ini malah kemudian banding, memang ada haknya seperti itu Pak ya, banding, tapi juga melaporkan hakim ke Komisi Yudisial. Apa yang menjadi pandangan dari Pak Irfan, tim kuasa hukum dari Buniani ini? Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Wayan. Selamat malam Bung Irfan. Jadi pertimbangan kami pertama satu, bahwa kami menyimak pada saat sebelum putusan itu dibacakan, menyimak apa yang dibacakan oleh majelis hakim mulai dari fakta persidangan sampai dengan pertimbangan-pertimbangannya sampai kemudian menjatuhkan vonis. Ada beberapa hal yang kita catat sebagai tim kuasa hukum, pertimbangan-pertimbangan tersebut yang kita sesuaikan dengan fakta yang disampaikan oleh majelis hakim sendiri. Yang diantaranya sehingga kita menyampaikan pada satu kesimpulan bahwa 183 KUHP itu menurut kami tim kuasa hukum
tidak dilaksanakan oleh majelis hakim. Apa itu 183 KUHP? 183 KUHP itu adalah panduan guidance bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi adalah hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan ditambah minimal 2 alat bukti. Keyakinan di antara 3 pihak yang ada di ruang sidang, kami penasihat hukum, hakim dan jaksa boleh berbeda-beda karena keyakinan itu subjektif. Ya. Tapi apapun bentuk keyakinan itu selalu didasarkan kepada minimal 2 alat bukti. Ya. 2 alat bukti ini adalah harus yang terungkap di persidangan. Nah, dalam hal ini kita memfokuskan kepada tidak berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, jadi tidak berdasarkan alat bukti. Oke. Apa hal itu? Satu adalah dari awal semenjak persidangan, hal yang sudah kita tangkap, kita anggap sebagai suatu yang tidak wajar adalah timbulnya pasal 32 yang didakwakan kepada Buniani. Nah, pasal 32 apa? Pasal 32 intinya adalah bunyinya buat setiap orang yang mengubah, menambah, mengurangi, Ya, menyimpan, mengedit. Ini adalah pasal tentang hacker Oke, ya. yang dilakukan terhadap informasi di elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain. Ini tiba-tiba muncul di... Muncul dalam dakwaan. Ini kita pertama udah melihat ini sesuatu yang tidak wajar. Kenapa tidak wajar ya? Kita bukan subjektif. Karena apa? Berdasarkan pasal 140 KUHP, dakwaan itu dibikin berdasarkan berita acara pemeriksaan. Di BAP tidak ada? BAP sama sekali tidak ada, baik tidak adanya adalah satu. Semua saksi, semua ahli bahkan tersangka yang diperiksa di muka penyidik tidak dalam kapasitas pemeriksaan pasal 32. Sehingga BAP tidak ada, sehingga seharusnya dakwaan tersebut tidak berdasarkan BAP. Ini satu hal yang pertama yang menurut kami tidak wajar, tidak normal. Kemudian dalam persidangan setiap saksi begitu giliran pengacara yang bertanya, kami pastikan dulu Anda pernah diperiksa di penyidik? Iya. Dalam kapasitas apa? Semua menyebutkan dalam kapasitas pemeriksaan pasal 28 ayat 2 ujaran kebencian. Pernahkah diperiksa pasal 32? Tidak. Oke. Jadi artinya tidak pasal 32 ini kok tiba-tiba muncul aneh nih menurut Anda? Setelah muncul tentang aneh, mengedit ya, mengedit, menambahkan dan ya, sebagainya. setelah muncul aneh, saksi pun tidak ada yang diperiksa tentang itu, ahli pun tidak ada, baik ahli yang disajikan oleh sana. Sehingga menurut kami tadi kesimpulan kami 183 KUHP itu tidak dilaksanakan, di persidangan tidak membicarakan 32. Di persidangan pun tidak? Tidak, karena apa sekali? Tidak ada yang sama sekali yang dibicarakan. Bahkan semua saksi mengatakan di bawah persidangan, saksi yang maju ke persidangan dari pihak dan jaksa penuntut umum adalah kurang lebih 8 orang. Yang disampaikan adalah bahwa dia melihat mengunggahan Buniani. Bukan mengedit, menambah dan lain sebagainya. Iya, tapi vonisnya berdasarkan pasal 32 tadi. Iya, dan sebagainya. Baik, kalau Pak Wayan justru menarik karena justru lihat ini vonis terlalu ringan dan bahkan kalau sejelas bersalah Buniani yang mengunggah video Ahok begitu, ketika Buniani dinyatakan bersalah, otomatis logikanya Ahok tidak bersalah begitu. Pak, bagaimana penjelasannya Pak? Aku tak kasih salam dulu nih, Ya, karena kehebatannya berdiplomasi ini. Kenapa begitu Pak? Begitu Bung Irfan menjelaskan ini, Ya. kalau saya tidak tambahin, lengkapin, orang pasti yakin apa yang dikatakannya itu Nah, benar. silakan ditambahin. Padahal, Ya. kalau lihat pasal 32 yang saya tidak tahu, saya mengikuti pola pikiran dan fakta yang disampaikan. Mengedit. Mari kita perhatikan pidato Pak Ahok, menurut catatan saya tanggal 27 September 2016. 1 minggu setelah pidato itu tidak ada kegaduhan, tidak ada protes. Malah yang ada sejak habis pidato ada jamuan dan sebagainya. 1 minggu ya setelah. 9 hari setelah itu, setelah apa yang diunggah oleh Pak Buniani, geger. Kenapa? Karena kata pakai tidak ada. Dan kalau kata pakai tidak ada, wajar aja orang salah tafsir. Dan itu yang membuat gaduh luar biasa. Maka muncullah di dalam tuntutan pidana, dalam perkara Pak BTP, Basuki Cahayapurnama yang orang nyebut Ahok itu, Pak Buniani telah disebut dengan jelas sebagai pihak yang telah membuat keresahan. Jadi di mata kami jelas, tidak ada orang lain yang bertanggung jawab kegaduhan, keramaian menyebabkan demo-demo, kecuali dan hanya karena satu-satunya adalah Pak Buniani. Hanya Pak Buniani. Dan karena itu harusnya sejak awal dan ketika pemeriksaan sedang berlangsung, Pak Buniani kan sudah berstatus tersangka. Iya. Kami sudah mempersoalkan pada kejaksaan. Kalau tersangka? Loh, udah jadi tersangka, ada tersangkanya, ngapain Pak kasus Pak Ahok ini? Diteruskan. Padahal Pak Ahok dijadikan tersangka bukan karena bukti permulaan yang cukup. Tidak ada bukti permulaan yang cukup.
ahli-ahli pidana mengatakan mayoritas tidak ada pidana. Jaksa-jaksa mengatakan tidak. Oke, Tapi baik. kenapa diberi status tersangka? Karena ada demo berjuta-juta. Kemudian dari demo itu Demo berjuta-juta itu yang mohon maaf, ada tekanan harus dijadikan tersangka. baik. Maka jadi tersangka tanpa sprindik lebih dulu. Aneh bin ajaib, satu-satunya perkara di Indonesia tersangka duluan, sprindik belakangan. Oke. Dan itu tidak dimungkinkan oleh Baik. penyusun KUHP. Tapi kalau Karena sprindik harus mencari alat bukti mencari tersangka, barulah disebut siapa tersangkanya. Itulah Jadi bukan rekayasa dan tekanan luar jadi biasa. bukan karena vonis bersalah hari ini saja Anda sudah bersuara kenapa kasus Pak BTP atau Pak Ahok itu diteruskan begitu ya? Saya yakin suatu saat kasus sejenis Pak BTP ini akan terungkap. Siapa yang merekayasa? Kalau saya sih bilang karena mencalonkan gubernur, karena jadi gubernur, banyak sekali orang ingin menjadi gubernur. Tapi soal pasal Bersatu 32, kepentingan mereka soal- direkayasa. Oh, pasal 32 kalau menurut kami walaupun baru sepintas langsung saya akan bawa catatan. Ya, ya. Pasal 32 itu yang karena menghilangkan frasa pakai. Kalau pakai itu tidak dihilangkan, orang anteng saja mendengar ini. Dan terbukti 9 hari setelah pidato itu, Pak Irfan ada tanggapan? sebelum frasa dihilangkan tidak ada orang protes. Begitu itu diunggah kata pakai nggak ada. Ditambahin ya? Nah, saya melengkapi penjelasan kawan saya ini. Setuju nggak Pak Irfan Beliau itu? hebat sekali, Ya, harus ya. dibantu menjelaskan. Pasal secara 32 clear. itu terbukti sebenarnya kalau menurut Iya. Ya, menurut saya Ya, pasti ya. terbukti. Jadi begini, emang yang perlu kami sampaikan satu, bahwa di persidangan adalah selalu berpedoman kepada surat dakwaan. Sebagaimana bunyi pasal 191 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ya. surat dakwaan adalah pedoman bagi hakim dalam menjalankan putusan. Sehingga kita berkiblat kepada situ. Di dalam dakwaan ke-1 yang mencantumkan pasal 32 itu, klien kami Bu Buniyani dipersalahkan oleh jaksa dalam dakwaan itu berbunyi sebagai berikut. Dengan menghilangkan kata pakai dan menambahkan caption. Benar tadi ada kata pakai dan menambahkan Pakai. caption. Itu kan menambahkan, masuk di 32 itu Pak. Iya, tapi ujungnya itu tidak disebutkan karena pasal 32 itu bla 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 bla, merubah, menambah, mengurangi, menyimpan, menghilangkan, mengedit segala macam terhadap dokumen informasi atau informasi elektronik milik orang lain. Nah, dalam perbuatan Buniyani ini kita harus memilah mana dokumen yang milik Buniyani, mana dokumen yang bukan milik dia. Oke. Dalam dia mengupload ke akun wall Facebooknya, yang bukan milik dia adalah video. Di wall Facebook itu adalah dokumen informasi elektronik milik beliau. Perubahan yang tadi kata Pak Wayan itu ada terjadi adalah di wall. Sementara videonya ini tidak berubah sama sekali. Videonya tidak diedit. Tidak berubah Tidak sama ditambah. sekali. Hilangnya kata pakai itu dalam caption. Makanya jaksa menulisnya adalah Itu maksudnya berbeda. kata jaksa. Tapi itu adalah kan di akun, di wilayah privasinya pemilik Buniyani sendiri. Artinya, Bung Irfan mengakuilah kata pakai itu dihilangkan ya. Kalau kata pakai itu, nah, beranjak kata pakai, Pak Wayan. mohon nggak maaf, apa-apa ya, mohon maaf, kita ngobrol nih ya. Ya, maaf Pak Wayan. Kalau kata pakai, ada 3 ahli bahasa yang menafsirkan. Oke. Ahli bahasa dari pihak Ini di pengadilan tidak nih? pengadilan. Oke, Cuma berarti- kita bicara selalu pengadilan kan. Ya, baik. Tidak di luar ya ini. Tidak ya? di luar. Artinya tidak. kata pakai ditafsirkan. Tapi yang diakui kata pakai itu memang dihilangkan. Itu yang penting dulu faktanya. Iya. Diakui. Nah, Jadi gini, udah. Pak, jadi artinya adalah di pengadilan itu ahli bahasa dari pihak JPU dihadirkan, dari pihak kita dihadirkan jumlah 3 ahli bahasa. Oke. Saya sampai sekarang masih hafal sekali karena ternyata begitu ilmu bahasa begitu tinggi. Oke. Karena apa dibilang oleh ahli bahasa bahwa kalimat Buniyani yang pertama penistaan Sebentar, ini ahli bahasa yang dihadirkan oleh pihak Pak Irfan atau? sama semua. Oke. Artinya penilaiannya sama, tafsirannya sama. Penistaan terhadap agama, tanda tanya. Menurut ahli bahasa ini adalah modalitas kesangsian. Si penulis sanksi. Terhadap apa sanksinya? Dia kalimat kedua. Kalimat kedua ini apa bunyinya? Dalam kurung Bapak Ibu pemilih Muslim. Dalam pemilih Muslim dibohongi, Al-Maidah 51, pakainya nggak ada. Masuk neraka juga dibodohi. Kalimat pertama modalitas kesangsian, sanksi terhadap kalimat kedua. Kalimat kedua ini si ahli semua bilang bahwa struktur bahasa Indonesia mengandung 3 komponen. Yaitu? Subjek, predikat, objek. Yang mana subjek? Dalam kurung pemilih Bapak Ibu pemilih Muslim subjek. Dibohongi predikat. Iya. Al-Maidah objek.
sehingga itu telah memenuhi struktur bahasa Indonesia. Lalu kata pakai bagaimana? Kata pakai tidak masuk dalam struktur sehingga ada atau tidak ada kata pakai tidak merubah makna. Nah, bagaimana Pak? Silakan. Sekarang ini yang kedua kali saya menguji Bung Irfan. Oke. Ya. Untung tidak bebas gitu. Ya. Begitu hebatnya dia meyakinkan. Saya senang kalau teman-teman pengacara seperti ini karena memang pengacara dibutuhkan untuk meyakinkan hakim. Tapi sekali lagi Soal pakai itu perdebatan dengan ahli bahasa Ya, tadi tapi- tidak terlalu signifikan poinnya. Menurut Sudah Pak Irfan, signifikan menurut ya. Pak Irfan Ya, di ya. sidang. Tapi masyarakat justru karena kata-kata pakai hilang itulah geger. Padahal Indikasinya, sebelum kata indikasinya. pakai itu hilang, anteng-anteng saja selama 9 hari. Itu lebih karena faktor pakai Karena atau faktor kata pakai. awareness saja, tidak tahu. Pasti karena pakai, karena kami juga punya ahli bahasa ketika Pak BTP disidangkan. Kenapa? Kita tanya, kenapa selama 9 hari tidak geger? Karena kata pakai tidak dihilangkan. Sebentar dan Pak, itu jadi ada sama ada sekali- ahli bahasa di persidangan Oh iya. waktu Pak BTP, bisa Di kita dijelaskan juga- pendapatnya seperti apa waktu itu kata pakai itu? Kalau kata pakai itu masih ada, tidak ada kesan sedikit pun dan tidak bisa ditarik-tarik, tidak bisa diasosiasikan dan tidak dicarikan pembenaran bahwa Pak BTP itu bisa dikait-kaitkan dengan Al-Quran dan ulama. Tapi begitu itu dihilangkan, ditafsir-tafsirkan, ditarik-tarik, beda. Bayangkan kalau Disebut Pak juga BTP tidak, kan pakai itu signifikan tidak artinya kemudian menurut ahli bahasa yang dihadirkan oleh signifikan dan pengaruhnya nyata. Orang jadi geger gitu. Sebab yang disampaikan oleh Pak BTP kan politisi Oke. yang kerasukan roh kolonialisme itu yang disebut. Bukan menyerang ulama, bukan menyerang Al-Quran. Dan kalau kata pakai itu ada, memang kelihatan yang disorot itu Oke. politisi yang kerasukan roh kolonialisme. Tapi begitu kata pakai dihilangkan, asosiasi ditarik dan berisi komentar juga dari Pak Buniani, berisi komentar. Itulah yang menyebabkan kegegeran luar biasa. Cuma Pak Oleh Majelis karena Hakim itu kami jatuhkan vonis berpendirian- juga kan kepada Pak BTP. Yang artinya penjelasan Kalau pakai vonis tadi. BTP itu pasti karena tekanan, karena rekayasa. Baga- Nanti sejarah bisa membuktikan, catat. Mudah-mudahan CNN ini membuat dokumen untuk wawancara kita hari. Catat omongan saya. Oke. Di berbagai Akan belahan terbuka. dunia setelah Perang Dunia Kedua ada ribuan orang yang salah hukum. Oke. Orang tidak salah tapi dihukum. Faktanya muncul ya. Baik. Ini nambah lagi data bahwa BTP tidak salah tapi dihukum karena tekanan massa. Baik. Ini sangat membahayakan. Kita tahan dulu, Ke depan, setelah jeda kita pengadilan kembali tidak kita boleh kembali lagi ya. diperlakukan Setelah seperti jeda ini. kita Tidak kembali boleh. lagi akan mengulas tentang kalau Pak Wayan tadi sempat menyebut bahwa kalau Buniani divonis bersalah sebenarnya logika hukumnya Ahok Pak tidak bebas. bersalah. Masalahnya ini pernah digunakan juga oleh pihak Pak Buniani. Kalau memang Ahok satu yang divonis duluan bersalah, maka Buniani harusnya tidak diteruskan kasusnya. Ada yang berpendapat seperti itu Pak. Nanti kita lanjutkan setelah Kasusnya jeda ya. beda. Kalau saya Prime News punya akan contoh di segera Bekasi, kasus kembali yang setelah jeda Kondan berikut. Karta itu. Dari vonis Buniani ini ada catatan yang menarik ketika Buniani divonis dinyatakan bersalah, maka ada pihak yang berpendapat logikanya akibat unggahan video Buniani, Basuki Cahayapurnama satu videonya yang diunggah harus bebas begitu, karena pengunggahnya pun bersalah begitu. Otomatis satu pihak yang lain tidak bersalah. Itu juga disampaikan Pak Wayan. Masalahnya saya juga pernah mendengar hal yang sama Pak. Ketika Basuki Cahayapurnama atau Ahok divonis bersalah saat itu, pihak dari Buniani yang kasusnya sedang diproses mengatakan jangan diteruskan karena terbukti bahwa Ahoknya sudah bersalah. Nah, tanggapan Anda seperti apa soal ini, Pak? Ya lokal kepintaran Pak Irfan bisa kita tandingi. Kekuatannya yang tidak bisa kita tandingi. Kekuatan apa ini maksudnya? Makanya menjadikan Pak BTP tersangka lebih dulu. Ya duluan lah dihukum. Ya, soal dulu-duluan. berarti. Iya, coba kalau duluan Pak Buniani jadi tersangka diadili, Iya, iya. Pak Ahok bebas. Bukankah itu kewenangan kepolisian sebenarnya, Pak? Kepolisian Bukan. nggak berdaya. Memang berdaya polisi kalau menghadapi sekian juta masa. Maka belakangan Ini kita minta tanggapan kepolisian nanti ya. ya mohon silakan. Ya. Karena pimpinan Polri sendiri sekarang legitimasi hukum tidak cukup menangani kasus, legitimasi sosial. Sesuatu yang mengagetkan saya. Tapi setelah dipikir-pikir mungkin keadaan sementara harus
dipahami. Mudah-mudahan nanti kembali pada legitimasi hukum. Oke. Kalau saya dengan Pak Irfan pasti bisa. Baik. Tapi Pak Irfan kan pimpinan di tingkat atas. Apa selalu mampu ngurus yang di bawah, yang rame-rame dan kemudian beririsan. Maksudnya ini tekanan massa ini. Tekanan massa yang beririsan dengan kepastian hukum. Kalau Pak Irfan pasti ingin kepastian hukum. Bisa nggak alasan itu digunakan yang sama dari si pihak Buniani misalnya? Ada tekanan massa juga misalnya begitu. Masa kita sedikit banget. Tapi ada masa. Tidak berjuta-juta. Sedikit pakai bunga, pakai lilin. Oh iya. Gitu. Baik. Itu yang kami tidak mampu Ya. menandingi Ya. Pak Irfan. Itu tidak mampu menggoyang Tidak mampu. legitimasi polisi. Pak Irfan terlalu kuat dan kawan-kawan ini. Makanya Ya, Pak baik. Pak Kita BTP kembali ke jadi substansi pengadilan ya. kuat. Biar nanti Pak Irfan takutnya menjawab malam lebar nih begitu. Baik. Nah, kalau soal itu bagaimana Pak? Soal apa dulu-duluan tadi itu? Kelanjutannya, kalau satu Ahok bersalah, maka Buniani tidak diteruskan. Tapi kan tetap diteruskan. Saya punya contoh kasus. Yaitu? Karena Sengkon Tarkata terlanjur diadili, Ya. karena perilakunya buruk, masyarakat nggak suka. Begitu ada orang terbunuh di kampungnya, Dia yang dicarikan ini. Oke. Di dalam Sengkon Karta, buku ya. tentang peradilan sesat juga ada di negeri Belanda. Kalau pelakunya nggak ditemukan, komisaris yang gila hormat itu akan mencari saksi-saksi yang punya masalah, ditekan. Nah begitulah di Bekasi. Tapi Tuhan Maha Adil. Gunel tersangkut, yang pembunuh itu tersangkut kasus, saya yang membela. Dia cerita, sayalah pembunuhnya, bukan Sengkon dan Karta. Baik. Sejak itulah ditaramekan, lalu membuat peraturan baru namanya peninjauan kembali PK. gara-gara kasus itu. Begitu ada PK, langsung Sengkon dan Karta bebas, tapi dikeluarkan dari tahanan sebelum peraturan PK itu ada. Nah sekarang berani nggak negara turun tangan mengklirkan persoalan ini? Sebab kalau bukan negara yang turun mengajak masyarakat menyadari ini, apa daya kami? Misalnya saya diadukan pertanyaan begini, nanti Pak Irfan di luar akan saya ajak diskusi. Kalau saya PK lalu kemudian Pak Ahok bebas, kawan-kawan Pak Irfan ini demo nggak berjuta-juta, kan itu masalah. Jadi dilematis juga. Oke. Sebenarnya celah PK ini ada, tapi kalau saya demo nanti, kalau hanya karena Pak Ahok ingin menegakkan keadilan, menuntut keadilan, demo rame-rame, Oke. pengorbanan dia untuk bangsa dan negara. Tudingan tidak demo ini bisa jelas. Pak Irfan mungkin bisa menjawabnya. Bagaimana Pak Irfan? Ya, itu pun terungkap di persidangan sebetulnya dari saksi-saksi fakta yang dihadirkan. Bahkan kita menghadirkan saksi fakta, golongan Tionghoa yang namanya Kan Hyung. Jadi semua saksi fakta itu yang berdemo, yang dimaksud oleh Pak Wayan itu satu pun juga dalam kesaksian di muka persidangan di bawah sumpah tidak mendasarkan aksinya kepada postingan Buniani. Bahkan salah satu peserta demo Tidak mendasarkan aksinya pada postingan Buniani. ya, bahkan peserta demo ke Korlap, ormas terbesar, salah satu terbesar di Indonesia, menerima postingan tentang pidato Bapak BTP tadi itu sebelum postingan Buniani. Sebelum postingan Buniani udah ada akun Facebook lain yang memposting dan itu yang dia terima. Sebentar, ini penyampaian cerita seperti ini di persidangan tidak? Di persidangan di bawah Berarti sumpah. masuk fakta persidangan? Ada, nanti kalau saya ada keterangan saksi berbicara seperti itu apa, ada semua. Oke. Dan itu yang kedua, bahwa mereka melakukan aksinya seperti itu sekali lagi adalah bukan karena pribadi Bapak BTP, tapi karena dianggapnya adalah perbuatan. Jadi sama sekali tidak ada tentang. Jadi yang dimaksud tadi Pak Wayan, keresahan yang ditimbulkan akibat postingan Buniani dengan kata pakai dan lain sebagainya itu. Bukan kata saya, itu kata jaksa dalam rekusiturnya. Oke, ya, untuk kasus. Keresahan itu. Ya. Itu muncul. Nah, Masyarakat resah karena Pak Buniani itu muncul di perkara kita. Tapi di sidang Buniani bagaimana tadi? Tidak di. Itu termasuk poin yang kita garis bawahi, salah satu penyebab kita mau melaporkan. Karena apa? Antara putusan dengan Melaporkan hakim nih maksudnya. ya, antara putusan dengan alasan yang mau memberatkan terdakwa tidak match. Dalam putusan seperti yang sudah kita tahu ada seperti itu. Dalam alasan memberatkan salah satu disebutkan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Oke. Kita kembali kepada pasal yang dijatuhkan kepada Buniani, tidak ada unsur seperti Soal itu. meresahkan. Yang ada adalah di pasal 28 yang dapat menimbulkan konflik. Individu atau masyarakat berdasarkan SARA. Berarti tidak ada unsur meresahkan. Jadi artinya yang memberatkan dari pasal lain diambil, vonis dari pasal lain. Tidak match.
Justru Jadi misalnya kalau divonisnya justru pakai pasal 28 yang meresahkan, sesuai. itu nyambung. Nyambung. Walaupun mungkin juga Anda tetap banding begitu. Iya, tapi artinya logikanya nyambung, kita bisa memahami. Tapi kalau logikanya diputus bersama pasal 32, tapi yang Karena mengedit. Ya. iya, tapi yang memberatkan adalah merasakan masyarakat, di mana kesesuaiannya? Bukankah bisa nyambung? Misalnya meresahkan meresahkan membuat ini karena kemudian divonis karena mengedit itu tadi. Ya itu Itu bukankah itu nyambung? Kalau itu kita berasumsi, tapi kan di hukum sesuai berdasarkan pasal kan yang dijatuhkannya apa, perbuatannya apa. Jadi kita kan kalau opini di luar pengadilan boleh-boleh saja, tapi ke dalam persandingan, kalau di persidangan ada koridor yang membatasinya. Tidak boleh keluar dari ketentuan hukum yang berlaku. Itu ada. Tapi kalau Pak Buniani disebut sebagai pihak yang penyebab keresahan, itu bukan di jalanan, jaksa yang punya intelijen, itu di persidangan. Tapi sudahlah, yang penting sekarang begini. Ini kita mencari yang clear dulu Pak sebelum sudah itu tadi. Oh gitu. Iya, mencari yang clear dulu. Jadi supaya bisa ketahui kalau apakah memang benar kalau misalnya Buniani yang bersalah, maka otomatis yang pihak akibat tindakan Buniani itu juga tidak bersalah begitu. Atau mungkin sebaliknya begitu Pak. Kalau ini kan sebab dan akibat. Ya. Kalau penyebabnya Benar. yang menyebabkan resah, menyebabkan adu dia, Nah. ya sudah. Siapa pelakunya gitu. Kan otomatis sejak persidangan BTP sebenarnya tanda-tanda itu sudah tampak dalam register itu. Jadi kalau kami jelas yang bertanggung jawab Pak Buniani. Kalau Pak Buniani yang bertanggung jawab, bagaimana Pak BTP bisa dipertanggungjawabkan? Mari kita lihat alat-alat bukti. Ketika rame-rame demo-demo awal, tidak ditemukan alat bukti sama sekali. Yang ada itu saksi-saksi menurut pemahaman kelompok tertentu, tapi itu saksi Daud itu. Tidak ada yang melihat kejadian yang di sana. Katanya, maksudnya. Mendengar, melihat nggak ada. Padahal walaupun ada putusan MK, tapi ketentuan KUHP tentang itu nggak dirubah. Oke. Jadi masih berlaku. Tapi dipaksakan juga kesaksian Daud itu sebagai alat bukti yang sah. Sebenarnya Pak Basuki kalau nggak mau mengalah, mengorbankan diri, Baik. dibanding itu bebas juga. Kalau mau Pasti banding ya, bebas. dan waktu itu memang putusannya tidak lanjut untuk banding ya, membatalkan Sudah memori banding tapi dicabut. Cabut. Kenapa mesti cabut? Ini demo-demo luar biasa Pak. Pendukung kami nggak akan bisa tidur berbulan-bulan, bertahun-tahun. Lalu Walaupun nanti ada kemungkinan juga kalah juga begitu kan Pak ya, di sisi yang lain. Kan dalam persidangan apapun yang kemungkinan- dilakukan Pak Basuki pada waktu itu serba salah. Baik. Kalau banding itu dikabulkan, ribut juga pihak lawan. Baik. Tapi negara masyarakat juga dirugikan. Oleh karena itu lebih baik Pak BTP lah yang mengalah. Biarkan berkorban, biarkan saya di penjara. Toh di penjara juga akan ada hikmah. Nanti negeri ini tahu siapa yang berkorban. Makanya Itu sekarang ingin ditiru tidak dengan Buniani semangat Pak Basuki Cahayapurnama tadi kalau dari Pak Irfan. Ya. Artinya banding ya memang ada jalannya secara hukum, tapi bagaimana kalau kemudian ini akan justru melanjutkan demo dan kemarin terakhir juga vonis ada demo juga gitu ya Iya. di sana. Ya kalau kami sebagai tim kuasa hukum jelas kami akan berpijak hanya kepada masalah hukum. Oke. Tentang yang demo-demo di luar itu terus terang kita tidak mengkoordinir dan tidak mengkondisikan. Baik. Kita hanya melihat sebatas apakah emang dalam putusan itu sesuai dengan ketentuan 183 KUHP dan ketentuan KUHP yang lain atau tidak. Hanya sebatas itu aja. Baik. Karena itu tadi saya bilang tadi, karena dari awalnya sudah ada kejanggalan-kejanggalan bahkan dikerucutkan dalam bentuk suatu putusan yang tidak rasional, ya kita akan mengajukan banding. Bahkan hanya terlebih dari itu kita juga akan mengajukan upaya melaporkan kepada. Salah satu yang menarik adalah ketika vonis dijatuhkan tidak terjadi penahanan. Pandangan Anda Pak Wayan seperti apa? kalau mau sebut ketidakadilan, tebang pilihnya mungkin kalau kita susun 100 lebih dalam kasus ini. Ke tebang pilihnya. Tebang pilih ketidakadilannya luar biasa. Tapi sekali lagi ya disitulah sebagai Pak Wayan tidak ingin melaporkan ke KY juga. Karena justru yang melaporkan ke KY dari pihak Pak Buniani gitu. Pak BTP itu bukan begitu orangnya. Jadi kalau dia bisa berkorban untuk kepentingan bangsa negara, kenapa tidak dia yang berkorban? Nah, kita udah khawatir juga sebagai advokat. Beberapa pikiran Pak Irfan ya sama. Kenapa nggak melakukan perlawanan? Ini kan hak. Ya. Tapi dia lebih percaya pada hukum karma, pada agama, pada sejarah. Tuhan itu tidak tidur. Apa yang terjadi itu pasti tidak mungkin terjadi tanpa kehendak Tuhan. Tapi kira-kira Pak BTP menerima nggak vonis Buniani kira-kira? Oh kalau di hatinya enggak. Tapi tadi kan berkorban tadi itu.
Di hatinya enggak, tapi harus berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Mengalah dia, Ya, bukan baik. kalah. Dan karena itu sekarang Bapak jangan kaget. Bacalah artikel di berbagai negara. Oke. Tahu nggak? Ada 2 jabatan penting yang ditawarkan hari-hari ini, Yaitu? justru dengan kasus Pak Buniani. Satu, Pak Ahok mestinya dicalonkan jadi Sekjen PBB. Kedua, dia calon penerima hadiah Nobel. Oke. Jadi Berarti justru karena Buniani. yang namanya berlian ditanam dalam lumpur pun Oke. tetap bersinar. Oke. Makin digosok, makin diasah, makin Baik. bersinar. Pak, Maka memang Pak Ahok ini ditekan kayak apapun dia makin cemerlang. Oke. Diperlakukan tidak adil kayak apapun dia makin populer. Di jadi akhirnya tidak mempermasalahkan vonis kepada Buniani ini seperti mungkin Pak Wayan kalau dia menyampaikan nggak mau komentar. nggak mau komentar ya. Tidak mau komentar. Oke. Jangankan kasus Pak Buniani, mau meresmikan jembatan susun di Semanggi, jelas-jelas dia mencari dananya. Tolong dong komentar, wartawan ingin Baik. satu kata saja. Oke. Orang rakyat udah tahu. Nanti oke. pada akhirnya tahu mana emas, mana loyang, mana Baik. benar, mana enggak benar. Iya. Nggak usahlah saya ngomong, rakyat jangan diajari. Oke. Jadi kalau ditanya bagaimana komentar terhadap putusan Buniani, pasti dia tidak mau komentar. Ya kan soalnya Cuman- kaitannya dengan ingin cuman berkorban, tidak kalau ingin melanjutkan ini pendapat berpanjang saya lebar. pribadi, dugaan saya pribadi, dia Tidak tidak terima. terima, Oke. tak adil. Baik, Kok saya- dia ditahan, saya berikan dia- ke Pak Irfan dia sekarang ya. Tidak, gitu. Oke, Pak Irfan sebagai penutup bagaimana Anda melihat selanjutnya begitu tentang langkah hukum yang akan diambil ini? Dan ini masih menjadi pertanyaan itu melaporkan majelis hakim ke KY itu. Ya, langkah hukum ke depan kita udah sangat jelas. Di persidangan itu setelah ketok palu itu diketok oleh majelis hakim, kemudian memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk menanggapi. Baik. Di muka persidangan kita menyatakan bahwa kita akan mengadakan banding. Itu udah jelas jadi. Sedangkan upaya hukum KKY itu adalah sebagai salah satu bentuk Padahal sudah tidak ditahan masih lapor ke KY begitu. Iya, artinya gini, apapun bentuk putusan itu adalah kewenangan majelis hakim. Karena juga KY itu adalah lembaga resmi yang akan mengawasi perilaku hakim, yang tentu juga harus diingat bahwa melaporkan itu adalah sebagai upaya hak. Artinya seseorang yang dilaporkan juga belum tentu bersalah, Baik. belum tentu benar juga. Hanya kita melihat dari sisi kepentingan kita, klien kita, ada yang tidak wajar. Oke, Tentu baik. yang akan diputus oleh KY itu nanti. Gitu. Baik, kita lihat nanti bergulirnya seperti apa. Mungkin Pak Wayan juga akan terus mengamati begitu ya, Pak Wayan ya. saya Ya? boleh Ya. menyampaikan Ya, catatan. singkat saja Pak. Singkat ya. Ya. Satu, sekarang orang akan mudah membedakan siapa yang taat hukum, siapa hormat pengadilan. Ya Ahok. Oke. Sedangkan ada orang-orang tertentu yang teriak-teriak, Ahok harus dipenjara, harus jadi tersangka. Begitu dia diperiksa jadi tersangka, lari kemana-mana. Oke, baik. Itu satu. Yang kedua, saya ingin mengimbau kepada masyarakat, nilailah Ahok apa adanya. Baik. Jika Ahok punya nilai-nilai kepahlawanan yang patut ditiru, jangan karena dia minoritas, jangan karena agamanya tertentu, sukunya tertentu, matanya begitu, lalu dia disudutkan padahal dia anak bangsa yang bisa saja menjadi teladan. Ya. Kita harus malu Baik, Pak. ketika orang lain mencalonkan dia sebagai penerima hadiah Nobel dan Sekjen PBB, di Ya. sini Ahok dipenjara. Ditolak-tolak PBB begitu ya? ditolak-tolak. Oke. Padahal yang menolak ini sebagian kecil, tapi karena suaranya keras, negara mestinya segera turun tangan. Jangan membiarkan tekanan massa ini menguasai negara, menguasai Dan malam hari menguasai ini hukum. kita sebenarnya bicara Buniani Pak ya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut bagaimana kasusnya. Mungkin soal Pak Ahok akan menjadi soal yang berbeda, kita ulas di Tapi Pak episode yang Pak lain. Buniani Terima kasih Pak Wayan, terima kasih sangat juga Pak beruntung ini kalau Irfan akan telah bergabung dibela bersama oleh kami Pak malam ini. Irfan Selamat yang malam. hebat ini. Fredrik Yunadi, pengacara Setia Novanto menyatakan ketidakhadiran kliennya hari ini memenuhi panggilan KPK adalah bentuk pembelaan diri dari Setia Novanto. Prime News segera kembali dengan laporan.